Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Hari ini saya ingin berbagi kepada Sobat Ram terkait dengan bagaimana membuat surat kesepakatan perceraian antara suami dan istri. Ingat, saya tidak merekomendasikan perceraian, tetapi kalau memang biduk atau kehidupan rumah tangga antara suami istri ini sudah tidak bisa dipertahankan dan solusi terakhirnya harus mengajukan gugatan perceraian, dan saran saya bercerailah atau berpisahlah secara baik-baik. Nah, kalau ingin berpisah secara baik-baik dan sama-sama sepakat, maka penting untuk membuat namanya kesepakatan perceraian. Kesepakatan ini bukan kewajiban, tetapi tujuannya adalah satu, hanya ingin mempermudah prosesnya di pengadilan agar tidak banyak terjadi perdebatan atau agar gugatan yang diajukan nantinya bisa diterima atau dikabulkan oleh hakim. Nah, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak merekomendasikan perceraian, tetapi kalau memang Sobat Ram sudah sama-sama sepakat, saran saya penting untuk membuat kesepakatan perceraian ini khususnya di pengadilan digunakan sebagai bukti. Untuk itu, simak video ini, saya akan jelaskan dari awal pasal demi pasal dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Ram. Pertama-tama, Sobat Ram harus membuka link website kantor pengacara Ram. Jadi sangat mudah, tinggal ketik saja di Google kantor pengacara Ram. Nah, setelah mendapatkan link website kami, silakan diklik ya, kantor pengacara Ram. Nah, selanjutnya pada halaman website Ram itu ada tulisan artikel terbaru. Di situ tersimpan link kesepakatan perceraian, tinggal diklik. Tapi kalau seandainya artikel ini sudah tertutup dengan artikel terbaru, nanti bisa dicari di posting sebelumnya di sini. Nah, kesepakatan perceraian. Selanjutnya di dalam kesepakatan ini, dalam pembukaannya saya jelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau dalam kompilasi hukum tidak mengatur tentang adanya alasan untuk mengajukan kesepakatan perceraian. Namun di dalam praktek, agar mempermudah perceraian di pengadilan, kami memandang sangat diperlukan adanya kesepakatan agar di persidangan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dikabulkan. Nah, itu alasan yang mendasarinya. Jadi di sini Sobat Ram bisa nanti copy paste semuanya. Jadi tinggal dilihat dan saya jelaskan dulu bahwa di sini ada bagian atas yang nanti bisa Sobat Ram copy. Itu tulisannya kesepakatan bersama. Pada hari ini misalkan Rabu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kemudian saya tulis juga tahun berapa di sini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, satu, namanya siapa, ini untuk pihak pertama siapa nanti, misalkan suami yang mengajukan. Nah, kemudian yang kedua adalah istri, itu diisi nanti. Nah, itu istrinya, namanya, pekerjaannya, semuanya diisi secara lengkap. Nah, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua itu tidak perlu dirubah ya. Nanti tinggal dilengkapi yang bawahnya, yaitu bahwa pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak menerangkan terlebih dahulu para pihak telah bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan mana, itu ditulis saja misalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atau di mana tempat pengajuannya dilakukan dengan kesepakatan sebagai berikut. Pasal 1, alasan perceraian 1. Nah, ini dibuat dan tinggal diisi saja dan dilengkapi bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk bercerai dikarenakan para pihak sudah tidak dapat hidup harmonis dan rukun bersama lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan suami istri, sudah pisah rumah semenjak. Nah, kalau itu sudah pisah rumah semenjak tahun 2005 atau 2015 misalkan, tinggal ditulis. Kemudian yang kedua, bahwa penyebab ketidakrukunan dan keharmonisan ketidakbahagiaan para pihak adalah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, serta pihak utama dan pihak kedua sudah tidak saling beri nafkah batin semenjak tahun berapa, serta sudah pisah rumah semenjak tahun berapa, dibuatkan lagi untuk mempertegas.
Yang di bawahnya tidak perlu dirubah, misalkan ya, ini tidak perlu dirubah. Yang kedua ini misalnya ini 3 ya, kemudian yang ketiga ini juga tidak perlu dirubah ya. Selanjutnya pasal 2, kalau ada anak, tapi kalau seandainya tidak ada anak, ini bisa dihapuskan gitu. Kalau ada anak, kalau asuh anak dan nafkah anak gimana? Nah, anak itu ada berapa, diasuh, apakah diasuh bersama-sama atau diasuh atau dipegang oleh pihak pertama, pihak kedua tinggal diisi. Kemudian masalah nafkah anak itu bagaimana, itu tinggal diisi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kalau ada harta bersama, kalau ingin ditambahkan sebenarnya bisa saja. Tetapi saran saya nanti saja kalau untuk harta bersama bisa dibuatkan terpisah setelah terjadinya perceraian. Tapi kalau sebelumnya ada baiknya hanya memuat poin-poin penting seperti ini ya. Misalkan bahwa selama perkawinan pihak pertama dengan pihak kedua telah dikaruniai anak atau keturunan yang sah bernama siapa. Kalau anaknya cuma 1 ya. Tapi kalau 2 tinggal ditambahkan dan siapa jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya di mana, ditulis bahwa demi kepentingan anak, maka misalkan anaknya siapa namanya, maka pihak pertama pihak kedua sepakat untuk mengasuh secara bersama-sama. Ini diasuh bersama-sama ya. Nah, untuk keseharian anak tinggal bersama pihak berapa, pihak pertama, kedua. Pihak pertama misalkan yang dapat hak asuh anak tidak akan menghalangi pihak kedua untuk bertemu misalkan ya. Nah, ini ditulis secara detail. Kemudian bahwa terkait dengan segala biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak bernama siapa ditulis saja sampai anak dewasa ditanggung oleh pihak pertama maupun pihak kedua sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau seandainya mau ditulis angkanya tinggal diganti. Pihak pertama sebesar misalkan setiap bulannya dibayarkan berapa ya ke rekening mana, itu bisa ditambahkan. Ini adalah ketentuan secara umum saja yang saya buat. Kemudian pasal ketiga penutup ini sudah tidak perlu diubah sebenarnya. Kemudian para pihaknya jelas di sini ada pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi. Nah, saksi-saksi ini adalah orang yang akan dihadirkan pada saat persidangan yang mengetahui bahwa para pihak ini setelah sepakat dan menandatangani kesepakatan perceraian. Dan perlu diingat juga untuk pembuktian yang lebih baik lagi, jangan lupa ditempelkan materai sebesar Rp10.000 sebagai bukti kita sudah membayar pajak. Jadi itulah kesepakatan bersama yang saya buatkan untuk Sobat Ram gunakan di pengadilan sebagai modal dalam artian yang mempermudah proses gugatan perceraiannya agar bisa dikabulkan oleh hakim. Demikian Sobat Ram, semoga ini bermanfaat. Itu tadi penjelasan singkat saya terkait dengan cara membuat kesepakatan perceraian yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk diajukan sebagai pembuktian di pengadilan agar mempermudah proses perceraian. Ingat, kesepakatan ini bukan menjadi alasan tetapi hanya untuk permudah saja. Demikian, terima kasih Sobat Ram semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.